Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, sekarang sedang berada di Kampung Hening di Cidahu. Dan hari ini saya sedikit akan sharing berkaitan dengan UKM. Sesuatu yang saya tekuni sejak saya mahasiswa dulu, dan sekarang pun saya masih membina beberapa UKM di seluruh Indonesia yang dulu modalnya jutaan, alhamdulillah sekarang sudah triliunan akumulasinya ya. Nah, menurut saya kalau kita ingin menjadi pemenang dalam UKM itu ada teori dasarnya. Teori dasarnya adalah jadilah yang pertama, atau jadilah yang terbaik, atau jadilah yang berbeda. Kalau menjadi yang pertama di UKM atau UMKM itu sangat berat, karena biasanya bisnis UKM itu dia meniru atau menyontoh bisnis-bisnis yang sudah ada. Maka menjadi yang pertama bagi UMKM atau UKM itu adalah sesuatu yang perlu energi. Begitu juga menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik bersaing dengan bisnis yang sudah berjalan, bersaing dengan bisnis yang besar, ya, yang mungkin produknya mirip-mirip, itu juga sangat berat. Maka saran saya, kalau Anda pengusaha UKM atau mungkin UMKM, maka pilihlah usaha yang berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Kalau ada pembedanya, maka Anda bisa kemudian bersaing, maka Anda kemudian bisa menjadi pemenang. Salah satu contoh misalnya bisnis milik sahabat saya, ya, warung abnormal. Jualannya Indomie sama dengan yang dijual-jual di pinggir jalan. Tapi dia punya pembeda. Pembedanya dari tempatnya, dari menunya yang selalu kemudian berubah, dari kenyamanannya, ya, dari kemudian target marketnya yang jelas, kalangan milenial dan sebagainya. Maka jualannya mie, tapi outletnya sudah tersebar lebih dari 110 outlet. Nah, kalau Anda kemudian ingin terus bertahan menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka temukan apa pembeda bisnis Anda. Apa yang kemudian mudah dikenali oleh orang lain dan itu menunjukkan bahwa itu adalah ciri khas Anda. Dan kalau itu dilakukan, maka Anda mudah dikenali oleh customer Anda mudah dikenali oleh pasar, Anda mudah dikenali oleh pelanggan Anda. Nah, saya berkaitan dengan pembeda ini sering memberikan contoh kepada UKM-UKM yang saya bina. Kalau misalnya di satu kampung ada 100 penduduk dan masing-masing penduduk itu diberikan satu sapi, ya, dan digembalakan di lahan yang luas yang itu sudah disepakati menjadi lahan bersama. Kira-kira kalau Anda satu di antara 100 orang itu untuk tahu itu sapi saya, bagaimana caranya? Warnanya semuanya putih. Maka supaya Anda tahu bahwa itu menjadi pembeda, itu adalah sapi Anda, maka sapi Anda bisa dicat warna ungu. Maka kemudian Anda bisa lihat, oh itu sapiku yang ungu. Ya, begitu juga kalau Anda bisnis punya ciri khas, oh itu bisnisnya si A, oh itu bisnisnya si B, oh itu bisnisnya si C. Kenapa? Karena memiliki pembeda yang jelas. Nah, supaya Anda memiliki pembeda yang jelas, ya, maka Anda harus mencari itu apa kira-kira yang diperlukan customer Anda, apa yang diperlukan oleh pasar Anda, ya. Kalau Anda tahu apa yang diperlukan, perkuat kelebihan itu, perkuat keunikan itu, maka pelanggan-pelanggan Anda akan loyal kepada Anda, dan yang paling penting juga pelanggan-pelanggan Anda akan mudah mengingat Anda, dan setelah itu dia akan merekomendasikan Anda lewat sosial media atau lewat mulut ke mulut dengan orang-orang yang mereka kenal. Jadilah pebisnis UKM yang memiliki pembeda dengan yang lain supaya kemudian bisnis Anda terus melesat. Nah, salah satu yang kemudian mendorong untuk peningkatan UKM ini adalah bedah lapak. Dibenahi penampilannya, disentuh hal-hal yang perlu dikembangkan, dan kalau itu kemudian Anda mengikuti apa yang disarankan oleh tim bedah lapak, bisnis Anda akan terus maju dan terus melaju. Bedah lapak memang keren. Gitu.